Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market terkoreksi sebesar 0,23%. Dengan total market cap mencapai di 1,4 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,10% dan juga penurunan volume sebesar 22,96%. Untuk Bitcoin kita bisa di sini 37.000 ternyata gagal dipertahankan untuk Bitcoin ya, dan dalam 24 jam terakhir dia terkoreksi sebesar 0,58% di angka 36.888. Untuk Ethereum terjadi juga koreksi sebesar 0,27% di angka 2.040. BNB dia terkoreksi sebesar 0,72%. Mungkin yang sedikit menarik di sini Solana masih meningkat 1%. Dan untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 2,5%. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar ya. Untuk economic calendar kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan ini hari Minggu ya. Seperti biasa hari Minggu nggak ada yang terlalu penting ya. Jadi kita bisa lebih fokus ke TA untuk hari ini. Untuk besok tanggal 13 November hari Senin, coba kita cek ada yang penting atau enggak dari US ya. Dan jam setengah 11 malam akan keluar data crude oil inventories ya. Lebih malamnya lagi udah hanya satu aja. Besok akan keluar data satu yaitu crude oil inventories. Selanjutnya kita akan geser ke news. News ini datang dari US di mana ada statement aneh dari SEC tanggal 8 November kemarin ya. Jadi Gary Gensler ya, di mana kita tahu adalah chairman dari SEC, sempat ngomong bahwa FTX bisa saja di reboot ya oleh beberapa orang yang dulunya menjalankan FTX ini kalau dilakukan within the law ya. That's weird ya. Jadi menurut si Gary ini masih bisa di reboot ya, atau di startup ulang lagi apabila menggunakan new leadership ya, dan juga membuild trust dari investor dan seterusnya ya, proper disclosure dan seterusnya. Ini aneh karena kenapa? Karena this dude ya sekarang masih banyak menyerang cryptocurrency exchanger yang sebenarnya masih belum terbukti melakukan kesalahan. Tapi dia bilang FTX masih berkesempatan untuk bisa di-reboot. Kenapa ya? Aneh jujurnya ya. Kalau dia mau ngomong kayak gitu ya sebenarnya lebih gampang suruh exchanger yang belum ada masalah, belum melakukan kesalahan sebesar FTX, dan disuruh comply begitu ya. Tapi enggak, dia kan sekarang nyari masalah nih dengan Coinbase, dengan Binance, dan dengan kalau nggak salah itu yang siapa sih itu yang Winklevoss yang kembar tuh gue lupa, satu lagi dia pun juga exchanger. Jadi Gary ini kayaknya memang harus udah diganti kayaknya ya, karena udah sedikit teler jujurnya kalau kita ngelihat ya. FTX yang namanya udah tercoreng, jelas-jelas mencuri dana nasabah, malah dia bilang masih punya kesempatan buat di-reboot kalau mau dengan new leadership. Statement yang aneh jujurnya untuk seorang chairman jujurnya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser karena saya di Twitter ini ngomongin soal apa? Simple banget. Tether ya atau USDT sedang di-print. Biasanya apa yang terjadi saat Tether di-print? Nah, ini adalah suatu boost ya, suatu nos untuk Bitcoin. Tinggal kita lihat nih, apakah akan naiknya setinggi apa nih untuk USDT ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa di Twitter, very simple ya, nggak banyak teorinya, hanya ya kita lihat aja dari sebelumnya. Apabila supply Tether meningkat, korelasinya cenderung bagus untuk Bitcoin ya. Oke, nah untuk TA-nya kita bisa di sini ya, Bitcoin sekarang kondisinya dalam posisi yang sebenarnya oke sih ya. Dia masih bertahan di atas dari 36.617. Nah, PR-nya masih sama seperti kemarin. Kalau di daily-nya, semoga dia bisa bertahan di atas dari 36.600-an. Untuk di weekly-nya, kita lihat di sini ya, kondisinya sudah semakin mendekati ke weekly close. Nah, weekly close ini harapan gue adalah di atas jauh dari 32.500-an ya. Nah, menurut gue ini besok weekly close dengan tinggi seperti ini akan membuat bull support band cukup cepat naik ke atasnya. Semoga bisa di angka 31 ribuan gitu ya. Dan PR untuk minggu untuk di weekly-nya adalah semoga dia bisa bertahan di sini sampai bull support band menjemput ke 32 ya, ke sekitar 35-an dan lagi ke atas ya. Itu harapan gua untuk Bitcoin. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar kita bisa di sini ya. Ini masih hari Minggu jadi otomatis masih belum mulai lagi. Tapi PR-nya yaitu adalah ke reject oleh MA20. Semoga retest 1 retest 2 di sini
membuat suatu lower high ya, dan membuat lower low lagi ya. Jadi itu PR untuk indeks dolar ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Salah satunya bisa dengan beli di Encrypt. Nah, Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Jadi buat lo yang butuh hardware wallet bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Oke. Selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limit pertama di 36.617, kemarin sudah di retest. Buy limit kedua di 35.439 dan buy limit ketiga di 34.886. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama ya di 36.600. Nah, apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa buka posisi long. Nah, target TP-nya sekarang yang paling konservatif kita geser ya. Jadi bisa di sini nih. Yang paling konservatif itu di 37.324. Kita bikin ini baru lah ya, struktur baru. Nah, di sini. Oke, jadi ini untuk target TP posisi long konservatif. Paling agresif ya di 39.500. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 ke 37.300-an. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 36.617. Dan masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia sepertinya akan retest 2004 dalam waktu dekat ya. Jadi buy limit pertama masih sama 2004, buy limit kedua di 1943 dan buy limit ketiga di 1909. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 2004 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 2118. Sementara posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2118. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 2004. Dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini dia lanjut lagi rally. Ya, kemarin dia masuknya pump bahkan ya, pump 5% sehingga pada hari ini dia langsung retest ke $5 lebih 40 sen. Ini jadi buy limit pertama ya. Buy limit kedua di $5 lebih 17 sen dan buy limit ketiga di $4 lebih 99 sen. Nah, untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di 5,4. Nah, apabila ya daily close besok di atas di 5,4, nah besok retest kedua kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $5 lebih 83 sen. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $5 lebih 83 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $5 lebih 40 sen. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini dia retest ke 37 sen. Artinya buy limit pertama kemarin dia retest. Buy limit kedua di 36 sen dan buy limit ketiga di 33 sen. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 37 sen. Nah, target TP ini mana? Target TP paling konservatif ada di sini ya, struktur baru yaitu di 38 sen ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila nanti terjadi lagi retest 1, retest 2 di 38 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 37 sen. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini akhirnya mulai menemukan resisten yang cukup kuat ya. Tetapi untuk buy limit masih sama, buy limit pertama di 47,47, buy limit kedua di 44,42 dan buy limit ketiga di 39,44. Itu untuk posisi spotnya.
Untuk posisi futures kemarin sudah terjadi retest pertama di 58,85. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 47,47. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 47,47, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 58,85. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.